Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan observasi mengenai Gua Jepang dan sejarahnya. Siang Bapak. Selamat siang. Saya mau bertanya tentang Gua Jepang. Ya, Kira-kira kapan didirikannya Gua Jepang? Nah, ini untuk Gua Jepang itu didirikannya pada tahun 1941. Jadi sebelum Indonesia merdeka, itu dibuat untuk salah satu benteng pertahanan Jepang. Yang membuatnya itu adalah orang-orang kita, ataupun bisa dikatakan pemuda Indonesia yang dulunya itu dikerja paksa oleh tentara Jepang. Jadi pada masa Perang Dunia Kedua itu tentara Jepang sudah menguasai daerah Pangandaran. Nah, ketika itu tentara Jepang membuat salah satu benteng-benteng pertahanan Jepang. Nah, jadi untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Jepang pada zaman Perang Dunia Kedua. Kalau boleh tahu di dalamnya terdapat apa saja? Kalau untuk di dalamnya itu ada yang namanya ruang kamar tahanan dan juga kamar penyiksaan. Jadi fungsi dari kamar tahanan dan kamar penyiksaan itu untuk menahan orang-orang kita ataupun orang-orang Indonesia yang dulunya itu dikerja paksa oleh tentara Jepang. Nah, jadi nggak langsung dibebasin, langsung ditahan dan disiksa supaya persembunyian tentara Jepang itu tidak diketahui oleh tentara sekutu. Panjang gua ini kira-kira berapa meter? Kurang lebih dari mulut gua sampai ke tembusan, karena ini ada tembusannya, ada 2 tembusan, itu panjang lebih kurang sekitar 15 meteran sampai tembusannya gitu, sampai di tempat gaya pertahanan tentara Jepang menghadapi tentara Belanda. Untuk mengetahui posisi apa aja yang ada di dalam, kita bisa lihat bersama-sama masuk ke dalam. Lanjut. Nah, ini kita sekarang posisinya udah ada di dalam. Kita lihat dulu sebelah sini. Itu ada yang dinamakan kamar tahanan, tapi posisinya gelap. Nah, kita bisa masuk menggunakan senter ya. Nah, kita bisa masuk, boleh silakan. Di sini. Agak becek ya. Nah, di sini posisinya agak becek, hati-hati. Nah, ini yang dinamakan kamar tahanan. Jadi kamar tahanan ini difungsikan untuk menahan orang-orang kita ataupun bisa dikatakan pengusaha Indonesia yang dulunya itu dikerja paksa oleh tentara Jepang, suruh membuat Gua Jepang ini. Nah, bukti dari Gua Jepang ini dibuat oleh orang-orang kita itu ada di sebelah sini. Ya, ini ada bekas pahatan-pahatan, ya, pahatan-pahatan. Jadi pada zaman masa Perang Dunia Kedua, gitu ya, Perang Dunia Kedua, ini gua ini dibuat secara dipahat, ditata, diukir. Nah, itu kurang lebih memerlukan waktu sekitar 1,5 tahun. Nah, ini yang dinamakan kamar tahanan. Nah, kalau yang di sebelah sana, ya, kita bisa lihat itu yang dinamakan kamar penyiksaan. Itu ada kamar penyiksaan. Tapi kita tidak bisa masuk ke sana dulu ya, karena soalnya posisi jalannya agak licin gitu. Nah, dari bentuknya, ukurannya itu hampir sama seperti kayak kamar tahanan, hanya beda fungsinya saja. Nah, kalau yang di sebelah sana kamar tahanan, kalau yang di sebelah sini kamar penyiksaan. Jadi setelah disiksa, orang-orang kita ataupun bisa dikatakan pemuda Indonesia kan langsung mati ataupun meninggal. Nah, mayatnya itu dibuang ke tengah laut dengan cara seperti itu supaya tentara Jepang itu tidak diketahui persembunyiannya oleh tentara sekutu pada zaman dulu gitu. Jadi pintar ya tentara Jepang itu untuk mengelabui ataupun mempersembunyikan benteng-benteng pertahanan Jepang pada zaman Perang Dunia Kedua. Nah, kita bisa lihat ke sebelah sana. Ini lorong ini itu dinamakan lorong rahasia ataupun lorong tembusan. Nah, boleh silakan teh masuk aja di sini. Nah, ini lorong tembusan ini itu ada 2, ada yang ke sebelah kanan dan ada yang ke sebelah kiri. Nah, fungsi dari tembusan ini ada yang sebelah kanan itu fungsinya untuk gaya pertahanan Jepang. Jadi untuk kaburnya tentara Jepang ketika tentara Jepang sudah diketahui oleh tentara Belanda. Nah, kalau yang sebelah kirinya itu tembusnya di salah satu
gaya pertahanan ataupun gaya penyerangan tentara Jepang ketika tentara sekutu ataupun tentara Belanda masuk ke daerah Pangandaran, terus terjebak di gua Jepang yang buntu, yang tadi kita mau masuk nggak jadi. Nah, kita nanti bisa lihat sana. Nah, itu untuk gaya penyerangan tentara Jepang. Jadi banyak tentara-tentara sekutu yang terjebak di gua Jepang yang tadi yang sebelah sananya gitu. Oke, kita lihat ke sebelah sana lebih dalam lagi. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Di sini ada 2 lorong tembusan yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Di sini tembusnya beda-beda dan fungsinya juga beda-beda yang tadi saya jelaskan gitu ya. Kalau yang sebelah sana, ini kita bisa lihat itu ada cahaya dari atas ya. Nah, itu tembusnya langsung untuk gaya penyerangan tentara Jepang menghadapi tentara sekutu. Nah, sebelah sana tembus ke atas ada tangganya. Nah, kalau yang sebelah sana tembusnya di salah satu benteng pertahanan Jepang yang fungsinya itu untuk kaburnya tentara Jepang ketika tentara Jepang itu sudah diketahui persembunyiannya oleh tentara sekutu atau tentara Belanda. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi atau udah cukup? Udah cukup. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.